Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memilih kita di antara sekian banyak hambanya. Allah Ta'ala pilih kita untuk taat kepada Allah, untuk menunaikan panggilan Allah. Ini merupakan pilihan dari sekian banyak pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita, mudahkan kita di dalam menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan siang ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Jadi surat Al-Baqarah, 5 ayat pertama surat Al-Baqarah ini biasanya dibaca ketika seseorang selesai membaca Al-Quran atau ketika khatam membaca Al-Quran. Dalam hadis dikatakan, orang yang paling baik di antara kalian adalah ar-rohil wal murtahil. Orang yang paling baik di dalam membaca Al-Quran di antara kalian adalah orang yang ketika selesai maka dia memulai. Makanya kebanyakan ulama ketika menghatamkan Al-Quran sampai selesai surat Qul a'udzu birabbin nas, kemudian dia membaca langsung Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Setelah itu baru membaca doa khatmil Quran. Kenapa? Karena kalau orang itu kok belum menghatamkan Al-Quran, dia membaca masih dalam niat menghatamkan Al-Quran, maka
dia akan mendapatkan penjagaan sehingga akan dikhatamkan Al-Qur'annya. Nah, ini. Makanya ini menjadi kebiasaan orang-orang solih, menjadi kebiasaan ulama-ulama ketika menghatamkan Al-Quran, maka beliau terus membaca Al-Fatihah, baru 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, baru membaca doa khatmil Quran. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala buka di dalam surat Al-Baqarah. Ulama kebanyakan menafsiri ayat ini dengan perkataan wallahu a'lam bimuradih bidzalika. Allah taala yang maha tahu dengan perkataan tersebut. Artinya apa? Imam Suyuti di dalam kitab Tafsir Jalalain, beliau menulis tafsir daripada Alif Lam Mim itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Artinya ketika seseorang membaca surat di dalam Al-Quran, pertama kali langsung ditunjukkan bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa, kita tidak tahu apa-apa. Begitu membaca ayat Al-Quran, kita langsung tidak tahu apa sih maksudnya. Dan ini merupakan mukjizat Al-Quran yang besar. Saya pernah sampaikan bahwasanya ada beberapa huruf di dalam Al-Quran. Ulama mengatakan 14 huruf di dalam Al-Quran yang dijadikan fawasilus suwar. Permulaan surat yang dimulai dengan huruf-huruf saja itu ada menggunakan 14 huruf. Dari 14 huruf itu 28 dari 28 huruf hijaiyah, setengahnya itu digunakan untuk memulai surat di dalam Al-Quran. Nah, ini. Kemudian di antaranya yang dimulai dengan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ada berapa itu? Ada Alif Lam Ra. Dan anehnya susunannya itu indah semua. Allah Ta'ala menyusun ada yang 5 huruf, kaf, ha, ya, ain, shad. Ada yang 3 huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ada yang 2 huruf, Toha, Yasin. Bahkan ada yang 1 huruf, Nun. Ini yang memilih Allah Ta'ala sehingga didengarkan pun indah. Ini kita kalau mau melihat Al-Quran ini mukjizat atau bukan, melihat dari susunan huruf yang tertata di dalam fawasilus suwar, huruf-huruf yang digunakan untuk permulaan surat, ini sudah nampak itu adalah mukjizat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita yang menyusun itu mesti tidak pas. Kenapa kok Allah Ta'ala kok menyusunnya kok 3 huruf Alif Lam Mim, bukan Alif Ba Ta? Nggak enak didengarkan. Atau mungkin Ha Kho Jim Ha Kho, nggak enak. Apapun yang kita susun maka tidak akan enak didengarkan. Tapi Allah Ta'ala menyusun 1 hurufnya enak, Nun, wal qalami wa ma yasturun. 2 hurufnya enak, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, Yasin wal qur'anil hakim. Disusun dengan 3 huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Enak semua. Nih. Disusun dengan 5 huruf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Enak didengarkan. Coba kalau kita yang nyusun, mau disusun dengan huruf apa saja nggak akan enak. Ini mukjizat Allah Ta'ala. Dan Imam Suyuti di dalam menafsiri ayat itu langsung dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Walaupun mungkin ada beberapa tafsir birra'yi, ada pendapat-pendapat yang menggambarkan ini maksudnya adalah seperti ini, alifnya apa, lamnya apa, mimnya apa.
Tapi itu semua jauh dari kehendak Allah Ta'ala. Artinya itu baru sedikit dari apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Ilmunya Allah Ta'ala begitu banyak, sehingga tepat sekali Imam Suyuti langsung mengatakan hanya Allah Ta'ala yang tahu tentang masalah tafsir daripada huruf alif lam mim tersebut. Kenapa kok alif lam mim? Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kemudian setelah itu ini menunjukkan bahwasanya manusia ini nggak bisa apa-apa. Kalau kita mau sombongkan ilmunya manusia itu seberapa coba? Ilmunya manusia itu, Masya Allah. 1 menit yang akan datang, kita sudah nggak tahu. Di balik tembok ini kita sudah nggak tahu. Orang yang mengatakan paling pintar sekalipun, apa yang akan terjadi? 1 menit yang akan datang, nggak usah 1 jam, nggak usah besok, nggak usah nanti. Tapi 1 menit saja kita sudah nggak tahu. Ilmu kita sangat terbatas. Nih, perkara yang ada di balik tembok, sudah nggak bisa tahu kita. Nih. Makanya masalah Ta'ala kita ini, ayat pertama di dalam Al-Baqarah menunjukkan bahwasanya manusia ini sangat-sangat bodoh. Manusia ini tidak bisa apa-apa. Ketika manusia diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, maka itu yang diberikan hanya sedikit. Kemudian ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Hadzal kitabu la raiba alladzi yaqra'u Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Alkitab yakni Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada keraguan di dalamnya. Annahu min indillah, itu merupakan mukjizat dari Allah Ta'ala, dan mukjizat itu sepanjang masa. Banyak sekali ciri-ciri i'jaz, ciri-ciri mukjizat di dalam Al-Quran. Baik orang itu pernah mengaji ataupun belum pernah mengaji. Di antara mukjizat Al-Quran adalah orang itu tidak bosan membaca Al-Quran. Katam sekali nanti pengen 2 kali, katam 2 kali nanti pengen 3 kali, katam 3 kali nanti pengen 4 kali, katam 4 kali. Semakin dia senang, semakin dia katam lebih banyak, maka semakin senang. Tulisan mana ada orang yang mau menghatamkan berkali-kali bahkan dia tidak paham? Kita baca 1 buku, kita tidak paham, ulangi lagi, tidak paham lagi, ulangi lagi, tidak paham lagi, ulangi lagi. Akhirnya bosan. Tapi Allah Ta'ala tidak pernah menanamkan rasa bosan di dalam hati seseorang. Tidak pernah menanamkan rasa bosan di dalam pikiran seseorang untuk membaca Al-Quran. Tapi saya males Pak Ustadz. Males itu bukan bosan Pak. Males itu bukan bosan. Bahkan satu ulama mengatakan ketika kamu kok males membaca Al-Quran, itu sebenarnya bukan kamu yang males, tapi Allah Ta'ala yang tidak mau mendengarkan suaramu. Allah Ta'ala sedang tidak mau mendengarkan suara kamu. Jadi bukan karena malas, tapi Allah Ta'ala emang malas. Allah Ta'ala yang malas. Makanya ketika kita tidak mau membaca Al-Quran, ini bukan karena bosen. Nggak ada orang kok bosen baca Al-Quran, nggak ada. Tetapi yang ada itu karena malas. Kenapa kok malas? Allah Ta'ala sedang tidak mau mendengarkan bacaan kita. Makanya kita paling tidak itu setiap hari itu minimal 10 ayat di dalam Al-Quran itu kita baca. 10 ayat itu kalau kita baca Qul huwallahu ahad itu berapa? 4 ayat. Kita baca 3 kali sudah 12 ayat. Barang siapa yang 1 hari dia membaca 10 ayat dari Al-Quran, maka dia tidak akan digolongkan orang yang lalai. Dan barang siapa yang setiap hari dia membaca 100 ayat dari Al-Quran, maka dia akan digolongkan dalam golongan orang-orang yang taat. 100 ayat itu kalau Yasin berapa? 83 ayat, ditambah lagi nanti Qul huwallahu ahad berapa kali, itu sudah 100 ayat. Hadis itu tidak mengatakan harus surat ini, enggak. Walaupun Al-Fatihah 7 ayat, diulang 10 kali berarti sudah 70 ayat. Ini murahnya Allah Ta'ala kepada kita. Itu pun kita tidak mau. Itu pun kadang-kadang 1 hari kita tidak membaca Al-Quran, kita biasa saja. Itu pun kadang-kadang kita baca Al-Qurannya kalau bulan Ramadan tok. Itu pun kadang-kadang kita mau membaca Al-Quran, dari menutup Al-Quran mau baca lagi, kadang-kadang Al-Qurannya sudah penuh dengan debu.
Padahal ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mengurus bacaan Al-Quran kita, Imam Hasan Al-Basri pernah beliau melihat ada orang sedang menghafalkan Al-Quran. Beliau tanya kepada muridnya, dia sedang apa? Kata muridnya, yahfadzuhul Quran, dia sedang membaca Al-Quran. Kata Hasan Al-Basri, la balil Quran yahfadzuhu, bukan dia sedang membaca atau sedang menjaga Al-Quran, tetapi Al-Quran sedang menjaga kehidupannya. Ini kata Hasan Al-Basri. Ketika kita kok mengurus Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan mengurus kehidupan kita. Ketika kita kok mengurus ibadah kita, Allah Ta'ala akan mengurus kehidupan kita. Sehingga sejauh mana kita mengurus Al-Quran, sejauh mana kita mengurus kalamullah, menjaga kalamullah, sejauh itulah Allah Ta'ala akan mengurus kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa kita ini bisa mengurus kehidupan kita, bisa mengurus anak kita, anak istri kita. Oh, kita ini nggak bisa apa-apa, Pak. Kita ini nggak bisa apa. Jangankan kok kita, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu Nabi ulul azmi, mau mengurus anaknya saja punya anak 4, yang satu lepas, Pak. Yang satu lepas. Apalagi kok orang sekelas kita. Kan itu nih. Makanya kita ini bagaimana ya kita mengurus apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Paling tidak setiap hari itu kita membaca 100 ayat dari Al-Quran. Kalau misalnya kok pagi kita membaca Yasin, malam kita membaca Waqiah, ini sudah 100 ayat lebih. Semoga kita termasuk orang-orang yang taat. Amin Allahumma. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa dzalikal kitabu. Dzalika itu sebenarnya menggunakan bahasa itu. Itu adalah kitab. Kenapa kok menggunakan bahasa kitab itu? Ini sebenarnya untuk takzim, untuk mengagungkan. Jadi kalau di dalam istilah bahasa, kadang-kadang orang yang ada di depannya ini bukan menggunakan bahasa kamu, bukan menggunakan bahasa engkau, bukan menggunakan bahasa kalian, tetapi dengan menggunakan bahasa orang ketiga. Ini misalnya ini atasan kita namanya Pak Ahmad menanyakan, Mas itu bukunya siapa? Oh ini buku Pak Ahmad. Paham Pak? Walaupun ada di hadapannya, ini buku sampean atau buku kamu, depannya Al-Quran itu ada di hadapan Rasulullah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dzalikal kitabul la raiba fih, ini untuk mengagungkan Al-Quran tersebut. Dan di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada Al-Quran yang diragukan, isinya apapun. Dan setiap orang itu mempelajari Al-Quran, maka setiap dia pelajari, maka Allah Ta'ala akan memberikan ilmu. Bahkan satu ulama mengatakan Al-Quran ini seperti sohib, seperti teman kita. Semakin teman ini kok kita dekati, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, maka satu saat dia akan curhat, mengeluarkan rahasia-rahasianya. Kenapa saya kok baca Al-Quran nggak pernah paham? Kenapa kok saya baca Al-Quran kok sulit sekali? Kenapa saya baca Al-Quran kok rasanya kok tidak pernah enak? Karena kita jarang membaca Al-Quran. Kalau kita dekati dan dekati, dekati dan dekati, terus kita baca. Sebagaimana teman kita, kalau cuma ketemu dalam seminggu sekali, ya nggak mungkin dia akan curhat. Kecuali kalau orang galau, Pak. Kalau orang galau ketemu di bis juga dia akan curhat. Ini siapa? Tiba-tiba kok cerita kehidupannya nggak paham. Ini. Tapi kalau orang itu normal, maka ketika dia sudah dekat, baru dia akan menyampaikan rahasia-rahasianya. Begitu juga orang-orang yang bisa menafsiri Al-Quran. Orang-orang yang diberikan kelebihan untuk menguak isi kandungan Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa berdampingan dengan Al-Quran. Ada yang setiap 3 hari khatam sekali, ada yang setiap minggu khatam sekali, seminggu sekali, ada yang setiap 10 hari khatam sekali, ada yang setiap bulan khatam sekali, minimal setiap tahun khatam 2 kali. Kata Imam Ahmad dalam kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali, haknya Al-Quran, Al-Quran itu punya hak. Haknya Al-Quran itu dikhatamkan setiap tahun minimal 2 kali. Kalau tidak, maka nanti di akhirat akan menanyakan kepada kita, akan menuntut kepada kita. Nah kalau saya nggak bisa baca Al-Quran Pak Ustadz, minimal kita berusaha.
Kalau nggak bisa memang sudah tua kayak gini mau belajar Al-Quran, ya Masya Allah Pak Ustadz. Nih suruh bilang fa saja, pa. Alif, ba, ta, fa, qaf, kaf, pa. Nih siapa bilang orang Sunda nggak bisa bilang fa, itu fitnah itu kan ya. Ini sudah masyhur. Artinya kadang-kadang kita lisan kita sudah tua, tetapi di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta'u fihi, dia kok sulit membacanya, maka setiap hurufnya akan diberi 2 kebaikan. Kebaikan di dalam dia berusaha dan kebaikan dia mengucapkan walaupun sulit. Tidak ada ibadah yang diberikan pahala per huruf kecuali Al-Quran. Al-Quran itu per huruf. Jadi ini benar-benar mukjizat dari Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk apa? Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa. Nih. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama tanda orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Yang kedua wa yuqimunas shalah, orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang aku rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Ada lagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman dengan apa yang aku turunkan kepadamu dan apa-apa yakni kitab yang aku turunkan kepada nabi sebelum kamu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan hari kebangkitan. Nih. Jadi tandanya orang bertakwa itu, orang muttaqin itu apa? Orang muttaqin itu tandanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Takwa itu apa toh? Kan itu ya. Yang namanya takwa itu apa? Takwa itu adalah perasaan takut kepada Allah Ta'ala, tunduk kepada Allah Ta'ala. As-sa'irina ila taqwa bimtisaril awamil wastinabin nawahi littiqaihim bidzalikan nar. Bahasanya takwa itu takut. Kadang kita sering mendengar, marilah kita bertakwa kepada Allah. Takwa ini nanti tingkat-tingkatan, Pak. Tingkat-tingkatan. Takwa yang paling rendah itu adalah takwa yang bisa menjalankan perintah Allah. Jadi menjalankan perintah Allah ini paling mudah dibandingkan dengan meninggalkan larangan Allah. Itu lebih sulit meninggalkan larangan Allah. Orang tahajud itu sulit, tapi lebih sulit lagi menjaga mata kita dari maksiat. Orang baca Quran itu mudah, tetapi lebih sulit lagi. Baca Quran itu sulit, kadang-kadang Masya Allah. Tetapi lebih sulit lagi menjaga telinga kita dari mendengarkan ghibah. Kita duduk baru sebentar, Masya Allah, temennya kok ya sudah ngajak ghibah, mau ditinggalkan nggak enak, didengarkan kok dapat dosa. Nih. Makanya takwa itu meninggalkan larangan dengan menjalankan perintah itu lebih mudah menjalankan perintah, kata Imam Al-Ghazali. Nih. Makanya termasuk takwa yang paling rendah itu menjalankan perintah, baru meninggalkan larangan. Banyak orang yang ahli masjid, banyak orang yang ahli tahajud, banyak orang yang ahli membaca Al-Quran, tetapi matanya dilepaskan untuk maksiat, telinganya untuk maksiat, lisannya senengnya untuk menggunjing. Mulai kalau sudah menggunjing itu mulai dari teman sendiri, bahkan anak tetangganya sampai presiden kena gunjingannya semua. Nggak ada yang tersisa. Nah, tapi itu untuk kemaslahatan dari mana? Kadang-kadang kita tertipu oleh setan. Makanya ini takwa. Kemudian ada lagi nanti takwa yang bisa mendatangkan ilmunya Allah Ta'ala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu juga tinggi lagi. Ada lagi takwa yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita.
bahkan bisa mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa, orang yang bertakwa itu rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Tahu-tahu dapat rizki, tahu-tahu dapat rizki. Ini orang-orang seperti ini kadang-kadang ketika pekerjaan ketaatannya sudah melebihi batas, kemudian maksiatnya sudah ditinggalkan. Bukan hanya menjalankan sholat fardu, tetapi sholat sunnahnya juga dikerjakan. Bukan hanya membayar zakat, tetapi sedekahnya juga dikerjakan. Nih, kalau kita melihat ada satu hadis tentang 3 orang yang masuk dalam gua, hadis Bukhari. Ini masyhur. 3 orang yang masuk di dalam gua. Sedang berburu, hujan, masuk dalam gua, tiba-tiba batunya menutup gua. Maka kemudian 3 orang itu bertawasul dengan amal. Satu orang mengatakan, ya Allah, saya dulu punya orang tua. Saya punya orang tua, kemudian setiap hari saya selalu memuliakan orang tua saya. Kalau saya tidak pernah makan dan minum sebelum orang tua saya makan dan lain sebagainya sampai selesai. Kalau saya buat karena Allah, maka tolong bukakan batu ini, geser sedikit. Yang kedua, ya Allah, saya dulu jadi bos, ada anak buah saya yang bekerja, kemudian dia waktunya mau saya kasih upah, dia pergi. Akhirnya upah itu saya kembangkan. Tiba-tiba satu ketika dia datang, dia memperingatkan saya, wahai fulan, takutlah kamu kepada Allah. Saya dulu bekerja sama sampean, maka berikanlah upahku. Maka aku katakan, itu sapi yang kamu lihat, unta yang kamu lihat, itu semua upahmu. Jangan kamu bergurau. Maka kemudian dia mengatakan, saya katakan, ya itu punyamu semua. Akhirnya dia ambil begitu saja. Kalau memang saya buat karena Allah, bukakanlah batu ini. Yang terakhir, saya sangat cinta kepada anak paman saya, adik sepupu saya. Satu ketika saya lamar nggak mau. Akhirnya dalam keadaan kondisi yang terjepit, dalam keadaan kepepet, paceklik, saya punya duit, keluarga sepupu saya dalam keadaan kekurangan. Maka sepupu saya minta duit kepada saya bilang, kalau kamu mau saya kumpuli, maka saya mau kasihkan duit. Akhirnya dia pun mau duit itu saya kasihkan. Setelah saya kasihkan, ketika aku hampir saja berzina dengannya, dia mengatakan, takutlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maka akhirnya aku tinggalkan uang itu begitu saja. Dan aku tidak jadi berzina. Kalau aku memang berbuat karena Engkau ya Allah, maka bukakan batu itu. 3 amalan yang digunakan untuk tawassul ini, semuanya adalah amalan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Satu, hubungannya dengan muamalat, hubungan dengan muasyarah, hubungan dengan akhlak. Tetapi ketika melampaui batas, ternyata bisa mendatangkan pertolongan Allah. Nih, bagaimana tidak melampaui batas? Seorang yang menjadi bos, kemudian upah itu kok dikembangkan, maka harusnya tadi karyawan tadi ketika datang, harusnya dia bagi hasil dengan bosnya yang sudah mengembangkan uangnya tadi. Tetapi tidak, dibawa begitu saja. Ini melebihi daripada target atau melebihi daripada batas muamalat. Sehingga karena melebihi, Allah Ta'ala berikan pertolongan. Nah, begitu juga takwa pun juga demikian. Ketika takwa ini kok lebih daripada sekedar meninggalkan larangan, lebih daripada sekedar menjalankan perintah, maka nanti akan bisa mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tandanya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Iman ini hubungannya dengan perkara yang ghaib. Percaya, iman itu percaya. Tetapi semua rukun iman yang 6 itu hubungannya dengan perkara yang ghaib. Iman kepada Allah ghaib. Iman kepada malaikat ghaib, iman kepada kitabnya ada tetapi maksudnya adalah isinya kitab. Itu kebanyakan perkara yang ghaib. Iman kepada Rasul bukan percaya kepada Muhammadnya, tetapi apa yang dibawa Muhammad itu pun ghaib. Nih, Abu Jahal itu percaya kalau sama Muhammad, dia titip barang itu kepada Muhammad.
orang Quraisy itu kepada Muhammad, mereka masih titip barang. Ketika Nabi mau hijrah berangkat ke Madinah, itu yang paling lama itu menyerahkan amanah-amanah kepada Ali. Ali, ini punya fulan, ini punya fulan, ini punya fulan, ini punya fulan. Kenapa? Orang Mekah itu tidak percaya dengan agamanya Muhammad, tetapi kalau untuk masalah kejujuran Muhammad, amanahnya Muhammad masih titip. Jadi aneh. Saya nggak percaya kalau kamu Nabi, tapi titip barang itu paling dipercaya itu adalah Muhammad. Makanya maksudnya iman kepada Rasul itu adalah iman kepada apa yang dibawa oleh Rasul dan juga Rasul-Rasul sebelum Muhammad. Kemudian iman kepada hari akhir itu juga ghaib. Iman kepada qada dan qadar itu juga ghaib. Makanya di situ dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah, orang yang menegakkan sholat atau mendirikan sholat. Dalam riwayat lain mengatakan menjaga sholat. Menjaga itu di awal Pak, bukan di akhir. Kalau orang bertakwa itu sholatnya awal waktu. Orang bertakwa itu sholatnya tepat waktu. Bukan sholat duhur nanti diqodho ketika asar, sholat asar diqodho ketika masuk maghrib, atau mungkin dipepetkan, bukan. Kenapa? Karena sholat ini adalah perintah yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Kalau sholatnya baik, amal yang lain baik. Jadi standar orang Islam itu adalah sholat. Orang beriman itu sholat. Makanya di dalam ayat dalam surat Muhammad dikatakan bahwasanya surat Al-Fatah termasuk tanda-tanda sahabat atau umat Muhammad ini adalah simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dari keningnya sudah nampak bekas sujudnya. Bekas sujud. Artinya apa? Artinya tanda umat Muhammad, tanda orang Islam ini sholat. Nah kalau orang Islam kok sudah tidak sholat, maka sudah nggak punya tanda. Nih KTP-nya Islam tapi nggak pernah sholat, berarti nggak punya tanda. Pak Ustadz, tapi sholat saya itu nggak tahu Pak Ustadz diterima atau tidak. Kalau kita sholat, maka kita yakin sholat kita diterima, maka Allah Ta'ala akan menerima. Pak Ustadz, tapi nggak tahu amal saya itu, ya Allah, sholat juga wudhunya juga belum jelas Pak Ustadz, sah atau tidak. Pokoknya ketika kita bisa sujud, itu saja sudah syukur kepada Allah Ta'ala. Berarti kita dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Nggak usah kita memikirkan diterima atau tidak. Yang penting kita sudah wudhu sebisa kita, yang penting kita sudah sholat sebisa kita, semaksimal mungkin apa yang kita ketahui kita kerjakan. Nanti Allah Ta'ala akan membimbing kita di dalam sholat kita. Nah ini sholatnya tidak diterima ini. Kamu itu sholat juga sholat, tapi senengnya mengadu domba. Sholatmu nggak ada manfaatnya. Kata siapa? Ada satu orang sahabat melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang itu setiap hari sholat, setiap malam tahajud, tetapi juga masih mencuri. Maka kata Rasulullah, kalau memang benar sholatnya akan menghentikan mencurinya. Nih, jadi kalau orang itu kok sholatnya benar, maka dia akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Makanya di sini dikatakan wa yuqimunas sholat, orang yang menjaga sholatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang aku rizkikan kepadanya, maka mereka memberikan infak. Dalam ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala tidak meminta seluruh rizki kita, tidak. Hanya mimma, sebagian kecil. Sebagian kecil. Paling-paling kalau misalnya kita mau 2,5% dari apa yang kita miliki, itu Masya Allah. Seandainya orang Islam itu kok menyisihkan uangnya 2,5% semuanya, maka orang Islam sudah nggak ada yang miskin. Tetapi kembali lagi kita. Kadang-kadang kalau masih punya uang sedikit, kita masih mudah. Orang punya uang 10.000, disedekahkan 5.000, ini mudah Pak. Padahal ini sudah 50%. Tapi kalau punya uang 100 juta, kok 50 juta, Masya Allah ini. Berat sekali.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk bersedekah itu bukan ketika kita punya, tetapi ketika kita mau dan kita bisa. Artinya apa? Dalam hadis dikatakan yang namanya sedekah yang paling baik itu adalah sedikit dari yang sedikit. Bukan sedikit dari yang banyak, bukan, tetapi sedikit dari yang sedikit. Kalau kita mau yang 1.000 rupiah, kita sedekahkan 100 rupiah, berarti itu sudah 1/10. Bahasa kasarnya juhdul mukil. Juhdul mukil itu kesusahan dalam keadaan kita sedikit. Nih, kita punya sedikit, kita cuma punya uang 100.000 untuk makan untuk keluarga, ada pengemis. Maka kalau kita sedekahkan sebagian dari itu, ini adalah sedekah kita lebih baik. Nih. Kemudian di dalam masalah sedekah, kami pernah menyampaikan juga, sedekah ini ada dua. Ada dituntut kualitasnya, ada dituntut kuantitasnya. Nih. Kalau untuk tolak bala, dalam hadis dikatakan as-shadaqatu tudfi'ul bala. Kalau untuk tolak bala, kalau untuk menyembuhkan penyakit, dalam hadis dikatakan sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Maka ini tidak dituntut banyaknya sedekah, tetapi yang dituntut ikhlasnya dalam sedekah. Artinya kualitas amal kita. Kualitas amal. Kita banyak masalah, kita sedekah. Nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau banyak kita sulit ikhlasnya. 2.000 kita kasihkan pengemis, kita kasihkan pengamen, kita kasihkan orang yang butuh. Ini lebih mudah ikhlas. Nih, kita niatkan, ya Allah, istri saya masih sakit. Jadikanlah sedekah saya ini sebagai penyembuh istri saya. Ya. Sedekah yang paling baik ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya tidak ada orang yang tahu. Siapa yang memberi tidak tahu, siapa yang menerima tidak tahu. Kami punya pengalaman, guru saya itu dulu kalau mau punya hajat apa saja biasanya ngasih duit, Pak. Nang, ini tolong ditukarkan 2.000-an, ngasih duit 100.000, ditukarkan 2.000-an, nanti dibagikan pengemis-pengemis. Satu orang kasih 2.000, Masya Allah. Kalau pas nyari itu sulitnya setengah mati, Pak. Kalau pas nggak nyari itu di lorong-lorong itu banyak pengemis. Giliran pas nyari kadang-kadang 2 hari belum habis itu uang 100.000. Nih, nggak boleh dikasihkan satu orang. Kenapa? Ini nanti yang menerima tidak tahu siapa yang memberi tidak tahu siapa yang diberi. Itu ternyata sedekah model kayak gitu untuk hajat kita, untuk tolak bala, untuk menyembuhkan penyakit itu lebih mudah dan lebih cepat. Ini. Tapi ada juga sedekah yang kita tidak dituntut untuk kualitas tetapi kuantitas. Dibutuhkan banyaknya. Yang penting jangan riak, jangan sum'ah. Walaupun kita belum ikhlas. Misalnya ada orang mau bangun masjid. Nah kalau mau bangun masjid kok ditunggu ikhlasnya, ya sampai kiamat nggak jadi, Pak. Saya ikhlasnya 1.000, saya ikhlasnya 2.000, ya nggak jadi-jadi. Ada orang mau bangun pesantren, kita mau bantu, kok kita seikhlasnya kita ya nggak jadi-jadi. Kita kasih dulu yang banyak, nanti ikhlasnya mungkin 10 tahun yang akan datang. Imam Al-Ghazali menerangkan ketika kita beramal kadang-kadang ikhlasnya 5 tahun yang akan datang, kadang-kadang 10 tahun yang akan datang. Karena Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholihu yarfa'uh. Kalau kalimat thayyibah, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikhlas atau tidak ikhlas langsung sampai kepada Allah. Paham, Pak? Kalimat thayyibah itu kita ikhlas ataupun tidak ikhlas langsung sampai kepada Allah. Kenapa Allah Ta'ala berfirman ilaihi yas'adul kalimut thayyib? Kalimat thayyibah langsung naik kepada Allah Ta'ala. Dia naik dengan sendirinya, tidak diangkat. Tapi kalau amalus sholih itu yarfa'uh, wal amalus sholihu yarfa'uh. Amal soleh ini diangkat. Amal soleh itu naiknya kapan dia akan terangkat ke atas? Ketika kita sudah lupa. Mungkin amalnya sekarang, lupanya 10 tahun yang akan datang, maka itu ikhlas datang. Dan ikhlasnya kita seperti itu, Pak. Kalau kita suruh amal langsung ikhlas, Masya Allah, sulit sekali. Makanya di sini dikatakan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, ketika kita memberi hadiah, ketika memberi hibah, jangan pikir ikhlas atau tidak. Yang penting tidak ada unsur riya, yang penting tidak ada unsur sum'ah. Yang penting tidak ada unsur ujub.
berusaha ikhlas. Ikhlas itu seperti orang tidur. Ikhlas itu seperti orang tidur. Pak, sudah tidur? Sudah tidur belum? Sudah tidur Pak? Sudah tidur belum? Tidur kok jawab? Pak, sudah tidur? Belum. Sudah ikhlas belum? Ya belum tidur. Pak, sudah tidur? Oh, sudah tidur Bapak. Ikhlas juga kayak gitu. Orang ikhlas kok bilang, ini buat diterima, saya ikhlas betul. Ikhlas kok diterima, bilang ikhlas. Berarti belum ikhlas. Pak, ini pokoknya saya amal ini, sedekah ini Pak. Tolong diterima, saya ikhlas Pak, ikhlas. Ikhlas kok ngomong. Kalau ikhlas itu diem Pak, ikhlas itu enggak ngomong. Atau memang saya beramal ini belum bisa ikhlas Pak, tapi tolong diterima. Ya saya tahu belum ikhlas. Paham Pak? Jadi kalau ikhlas itu orang mengalir apa adanya, sudah biarkan saja. Nih, orang ikhlas itu Masya Allah. Bukan terus kita ngomong, wah ini ikhlas saya, pokoknya ini ikhlas karena Allah saya. Orang ikhlas karena Allah kok ngomong itu sama seperti Pak sudah tidur, sudah. Tuh ini. Sudah tidur, belum tidur. Makanya di sini wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian berikutnya tanda orang yang bertakwa, walladzina yu'minun nabima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Iman kepada kitab-kitab sebelum Rasul, sebelum Nabi Muhammad, sebelum Al-Quran, dan juga iman dengan Al-Quran. Kita ini mengimani Al-Quran, tapi kita juga mengimani kitab sebelum Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, bahkan ada 100 suhuf yang diturunkan kepada para nabi sebelum Al-Quran. Ada 100 suhuf, itu semua kita imani. Itu adalah dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian wabil akhirati hum yuqinun, yakin dengan adanya hari akhir. Kenapa di dalam iman kepada gaib kok menggunakan iman, sementara wabil akhirati bukan menggunakan yu'minun, tapi yuqinun. Yakin dengan hari akhir. Di depan iman kepada Allah, iman kepada yang gaib. Apa bedanya iman dengan yakin? Percaya dengan yakin itu bedanya apa? Kan itu. Ulama mencontohkan, ada orang ahli nembak. Sekali ditembak, apel 1 meter kena, jauhkan 5 meter kena, 10 meter kena, taruh 50 meter ditembak kena lagi. Kita ditanya, Pak, kamu percaya kalau dia ahli nembak? Percaya. Setiap nembak nggak pernah meleset kok. Percaya, kita percaya. Sekarang coba kalau kamu percaya Pak, ini ada apel, taruh di atas kepala Bapak. Nggak usah jauh-jauh, 3 meter saja, berani nggak Pak? Oh ya jangan, meleset kepala saya yang kena. Berarti orang ini percaya tetapi belum yakin. Begitu juga kita ini sudah percaya dengan Allah Ta'ala yang memberi rizki, tapi untuk yakin nanti dulu. Kita sudah yakin benar? Belum. Nih, dalam hati kita masih ada, pokoknya kalau nggak kerja ya nggak makan. Padahal Allah Ta'ala bisa memberikan kepada makhluknya, kepada manusia yang nggak kerja juga makan. Ada 4 manusia yang nggak kerja makan. Yang pertama bayi nggak pernah kerja tapi makan. Yang kedua orang sakit. Orang sakit itu nggak kerja tapi makan. Bahkan orang sakit itu rezekinya mengejar, dipaksa-paksa. Tahu orang sakit malah dibawain apel. Maksudnya apa? Nanti kalau jenengan sakit kok ada orang bawa buah-buahan, bawa makanan, bilang, Pak bawa pulang dulu, nanti nganternya kalau saya sudah sehat. Kira-kira sehat mau nggak nanti antar? Nggak mau, dipaksa. Rezekinya orang sakit itu. Nih. Kemudian yang kedua adalah orang gila. Orang gila itu juga nggak kerja tapi makan. Nggak ada ceritanya orang gila mati kelaparan, nggak ada. Nih, nggak ada. Kemudian yang keempat, orang yang ada dalam penjara. Itu juga nggak kerja tapi makan. Tinggal kita mau pilih yang mana kan gitu nih. Nih. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala bisa memberikan seseorang tanpa kerja ternyata bisa makan. Nah, nih. Tanpa kerja bisa makan. Berarti harusnya kita yakin rizki kita ini nggak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Pekerjaan kita ini, kita bekerja ini menjalankan perintah Allah, rizki kita sesuai dengan keinginan Allah. Kalau bahasa kita, hati kita tawakal, tapi tangan kita bekerja. Orang yang meninggalkan pekerjaan hukumnya haram, tapi orang yang yakin bahwasanya rizki mendatangkan pekerjaan hukumnya syirik. Nih, syirik Pak. Kenapa? Karena rizki ini wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi
rizquha. Jadi rizki ini hanya dari Allah Ta'ala tok. Orang yang bekerja ternyata rizkinya tidak dapat juga banyak. Jangan berpikir petani itu kemudian panen, jangan. Banyak orang yang bertani tidak panen. Banyak orang yang berdagang bukan dapat untung tapi malah buntung. Kenapa? Karena rizki itu semua dari Allah Ta'ala. Kerjanya sama, bareng, rizkinya beda. Bagaimana Allah Ta'ala cara mengatur rizki? Kita lihat ada satu los. Ini semua pedagang bakso. Bahkan ada 10, ada 20. Itu nanti Allah Ta'ala akan menanamkan lidah itu macam-macam, Pak. Satu paling enak di sini, satu enak yang di sana. Kalau itu kok diperdebatkan nggak ada selesainya. Kenapa? Memang Allah Ta'ala yang ngatur. Jadi kalau orang meninggalkan pekerjaan ini hukumnya haram. Tapi kalau yakin yang memberikan rizki adalah pekerjaan kita, ini syirik. Ya sudah, kalau seperti itu yang memberikan rizki Allah dan pekerjaan kita. Apalagi Allah Ta'ala nggak mau disekutukan kayak gitu. Nih. Nah terus bagaimana? Kita tetap bekerja, tapi hati kita yakin yang memberi rizki Allah. Nih, yakin. Ulama memberikan contoh seperti orang punya pohon mangga tinggi. Dia mau memetik mangga. Kalau hanya doa saja, ya Allah saya pengen mangga. Kira-kira yang jatuh apa? Kalau yang nggak bosok, yang kecil sisa kelelawar. Orang kok cuma masuk masjid, ya Allah rizki ya Allah, ya Allah rizki ya Allah, diusir sama Sayyidina Umar. Nih. Orang kok hidupnya cuma di masjid nongkrong saja. Ada orang datang kepada Imam Ahmad bin Hambal, ya Syekh, itu ada orang dia tawakal duduk di masjid saja. Nih. Dia itu mengamalkan hadis lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la ruziktum kama yarzuqut thair. Kalau kamu tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kamu akan diberikan rizki sebagaimana Allah Ta'ala memberikan rizki kepada seekor burung. Pagi dia berangkat dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Maka kata Imam Ahmad, orang itu nggak paham terhadap hadis. Hadisnya dikatakan tawakal, tetapi burung ini berangkat pagi, pulang sore. Berarti dia bekerja. Burung ini bekerja, Pak. Tapi tawakal itu di dalam hati. Tawakal itu dalam hati, bekerja dengan jasad. Nih. Makanya tadi ada punya pohon mangga. Bagaimana caranya? Dia harus cari galah. Cari galah. Yang dipegang galahnya, tapi yang dilihat bukan galahnya. Kalau orang pegang galah, kok yang dilihat galahnya nggak dapat apa-apa, Pak. Yang dipegang galahnya, tapi yang dilihat mangganya. Ini orang bekerja. Dalam kitab ditulis seperti itu. Jadi orang bekerja itu yang dikerjakan kantornya, yang digarap di depannya, tetapi yakin yang memberi rizki adalah Allah. Kalau sudah rizki nggak akan lari kemana. Kalau orang bekerja seperti itu, nggak ada ceritanya hasut dengan temennya. Itu gimana tuh tahu-tahu kok sudah, oh orang itu mah sukanya cari muka, nggak ada. Udah rizkinya sendiri-sendiri. Walaupun kamu cari muka 1000, kalau Allah Ta'ala belum menghendaki selesai sudah. Paham, Pak? Makanya kalau seperti ini kita akan enak hidup kita. Jadi kita tetap bekerja, tapi yakin yang memberi rizki adalah Allah. Kalau orang bisa buat seperti itu, maka dalam hatinya akan ditanamkan takwa dengan sebenar-benarnya ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka adalah orang yang ada dalam petunjuk Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang sukses. Jadi kita untuk menjadi orang yang sukses itu kita kembali lagi hatinya takwa kepada Allah, jasadnya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Semoga kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya, dan Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita di dalam koridor iman dan juga agama. Amin Allahumma amin. Dan Allah Ta'ala kita akan doakan hadiah Fatihah untuk semua karyawan yang ada di NHM nih. NHM juga kepada Pak Haji Robert dan juga keluarganya, semua direksi maupun karyawannya, juga semua pelanggannya, semoga Allah Ta'ala lindungi semuanya, Allah Ta'ala jaga semuanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing semuanya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala dan berikan kesehatan sehingga mudah untuk taat kepada Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir
Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum ditutup mungkin kalau ada yang mau bertanya, masih ada 1 menit 2 menit. Nggih, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang membaca Al-Quran. Saya bertanya dari sisi pemahaman dari jadi ada beberapa pilihan kita yang mungkin perlu dicermati dari sisi yang selainnya. Yang pertama adalah kita membaca Al-Quran dengan mendengarkan doa. Mungkin yang kedua adalah kita membaca Al-Quran dengan handphone gitu kan. Yang ketiga kita membaca Al-Quran memang dengan Al-Quran langsung. Nah itu menjelaskan perbedaannya atau manfaatnya atau bagaimana kita. Yang kedua adalah kita bisa melihat di dalam kehidupan sehari-hari walaupun ilmu agamanya bagus gitu kan, atau mungkin dia jadi guru, tapi tinggal pekerjaan atau pengakuan dia tidak mencerminkan bahwa dia itu adalah orang yang mengerti agama. Nah, kita mungkin bisa lihat di pesantren atau di kondisi sekarang bahwa kita sedang adalah misalnya ada pelecehan seksual, pencabulan. Kalau kita lihat ke guru atau ustaz itu sehari-hari dia baca Al-Quran, sehari-hari dia zikir, dan dia juga tahu mana benar dan salah. Dan juga kita lihat sekarang adalah kerennya meningkat gitu. Nah, di situ di mana kualitas agama gurunya itu sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang pertama di dalam kitab Fadilah Al-Quran dikatakan orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat maka akan mendapatkan pahala per hurufnya dalam satu riwayat 2 juta kebaikan. Ada kalau di luar sholat dalam keadaan wudhu ada 1000 kebaikan. Kemudian kalau di luar sholat dalam keadaan tidak wudhu maka 10 kebaikan. Kemudian kalau orang itu membaca dengan mushaf maka akan diberikan tambahan kebaikan. Kemudian kalau mendengarkan itu ada yang mengatakan 1 kebaikan setiap hurufnya. Kemudian kalau orang itu kok membaca Al-Quran dengan mushaf ataupun dengan HP, ini apa perbedaannya? Jadi HP ini bukan merupakan mushaf Al-Quran. Sehingga kalau menurut mazhab Syafi'i, seandainya memegang mushaf Al-Quran dalam keadaan hadas tidak boleh, tapi HP ini boleh. Di dalam kitab Fatwa Kuwaitiyah, itu fatwa ulama-ulama Kuwait, di sana menerangkan bahwasanya yang ada di dalam HP ataupun komputer itu bukan tulisan tetapi sinar, titik-titik sinar yang kemudian terbentuk dalam satu huruf. Nah itu, sehingga itu tidak menjadikan hukumnya sama seperti mushaf. Nah, terus karena tidak sama maka fadilahnya juga tidak sama. Baik enggak? Ya jelas baik. Nih, jelas itu baik. Nih. Hanya kalau kualitas amalnya tetap yang paling baik itu dengan menggunakan mushaf Al-Quran. Sayyidina Utsman itu orang yang hafal Al-Quran, tetapi beliau sampai habis 2 mushaf karena seringnya membaca. 2 mushaf itu kalau sekarang kertas dibaca sekali 2 kali sudah lusuh. Zaman Rasulullah itu mushafnya itu terbuat dari kulit. Nah, kulit kok bisa hancur itu kan berarti saking sering dibacanya. Nabi kadang-kadang membaca dalam keadaan ghaib tanpa melihat Al-Quran, tapi Nabi kadang-kadang membaca dalam keadaan membuka Al-Quran karena ada fadilah yang tersendiri. Kemudian kalau mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang yang membaca itu hukumnya wajib. Tapi kalau kaset ataupun HP ini tidak wajib. Dalam Al-Quran dikatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Itu kalau kita membaca Al-Quran maka orang yang di sampingnya harus mendengarkan, hukumnya wajib.
Tapi kalau ada orang nyetel HP misalnya murotal Al-Quran, itu tidak wajib didengarkan. Nah kalau mendengarkan itu dapat pahala, tidak jelas kalau pahalanya tetap dapat. Tapi wajib dengan tidak wajib pahalanya besar yang wajib. Kemudian yang kedua, masalah orang yang ahli agama tetapi kok kelakuannya kurang benar. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan idzastanna biqaumin fastanna biman qatmat. Kalau kamu mau mencari suri tauladan atau mencari contoh kehidupan, carilah contoh kehidupan orang yang sudah mati. Yakni ketika itu adalah sahabat. Kenapa kata Imam Abdullah bin Mas'ud, mereka sudah tidak ada pembolak-balikan amal. Orang hidup itu sekarang taat, nanti sore bisa berubah. Orang hidup itu dalam hadis dikatakan yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Ini banyak orang seperti itu. Karena nggak ada nih. Nah terus, apakah kita sekarang? Apakah kita terus mau melihat orang itu alah paling ya sama saja? Nah kalau seperti itu nanti kita yang akan rugi. Lagi-lagi yang menjadi standar kita ini adalah Rasulullah. Yang menjadi standar kita ini adalah sahabat. Yang menjadi standar kita ini adalah ulama-ulama, wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah yang sudah tidak ada. Kalau yang masih hidup, ini belum ada jaminan. Jangankan kok orang sekarang. Di dalam tafsir ditulis ada namanya Barseso. Itu punya murid 60.000 orang. Semuanya muridnya menjadi wali. Tapi dia sendiri mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu dalam tafsir Jalalain ditulis secara gamblang. Kenapa? Karena diantaranya beliau tidak pernah syukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan ulama mengatakan seandainya Barseso syukur sekali saja dalam hidupnya, maka Allah Ta'ala akan menjaga imannya. Kadang-kadang kita ini tidak. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Cuma mengucapkan alhamdulillah, bisa sholat itu saja. Kadang-kadang kita tidak mau. Nah, karena tidak syukur kadang-kadang menjadikan orang itu yang menjadikan syukur itu apa? Ketika dia sering melihat orang di bawahnya. Memang ada istilah bahasa kalau kamu dalam masalah ibadah, masalah ilmu, lihat orang di atas kamu. Tapi kalau kita senantiasa melihat orang di atas kita nggak pernah syukur. Maka Imam Sya'rani mengatakan, kurangi kamu kumpul-kumpul dengan orang-orang besar. Baik besar dunia, besar agama. Kalau kamu kok sering kumpul pada ulama, maka nanti kamu juga akan tidak merasa, aku kok bodoh-bodoh terus. Kalau kita merasa bodoh terus, ini nggak syukur. Tapi sesekali kita juga kadang kumpul karo wong bodoh. Sehingga kita merasa, oh alhamdulillah ternyata aku termasuk orang sing rodok soleh. Kan gitu. Nah, dengan seperti itu kita akan terjaga. Dengan syukur itu nanti Allah Ta'ala asyukru idza an-ni'am idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu ketika disyukuri maka akan tetap. Ketika dikufuri maka akan lepas. Ini satu. Yang kedua, kadang-kadang memang setan yang mengganggu kita dengan orang-orang yang besar itu beda. Yang mengganggu kita dengan orang-orang besar itu beda. Makanya kita nggak bisa, oh itu kok tahu-tahu kiai punya pondok pesantren sekian, kok tahu-tahu berbuat cabul. Oh, yang namanya setan itu Pak, jangankan kok kiai, Nabi Yusuf saja Allah Ta'ala terangkan, laula an ro'a burhana rabbih, seandainya tidak melihat pertanda dari Allah Ta'ala, maka Nabi Yusuf ketika itu akan jatuh. Tapi kan Nabi dijaga, maksum. Nah sekarang siapa yang menjaga? Makanya punya setiap hari punya pondok pesantren putri lagi, nggih. Santrinya cantik-cantik lagi, istrinya sudah tua lagi, akhirnya yang terjadi seperti itu. Makanya ini kita bisa menjadikan perhatian buat kita. Kita tidak boleh kok terus ngecap, alah orang ahli agama sama saja, enggak. Tapi tetap kita harus hati-hati. Yang namanya setan itu tetap mengganggu pada kita setiap saat. Rasulullah, ini sekali cerita, Rasulullah ketika pulang dari masjid ketemu dengan Sayyidah Sofiyah pakai cadar, kemudian berjalan bareng. Ketika berjalan bareng ketemu sahabat Ansor. Maka kata Rasulullah, hadhihi Sofiyah. Ini adalah Sofiyah. Maka orang Ansor mengatakan, ya Rasulullah, masa saya mau suudzon sama jenengan? Maka kata Rasulullah, tidak masalah suudzon, tapi setan itu berjalan setiap aliran darah. Ada kesempatan. Kalau sudah setan masuk, jangankan kok kiai, jangankan kok wali, orang yang setengah nabi saja bisa, malaikat saja bisa kena.
dalam tafsir nanti kalau pas ayatul ahkam tak terangke masalah itu. Tafsir niku nggih. Apa bintang Zahra itu kan Harut wa Marut itu malaikat. Itu saja kena apalagi manusia. Makanya kita harus senantiasa bersyukur dan juga menjaga amalan-amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup nggih. Sudah. Mungkin untuk pertemuan yang akan datang sudah lebih 10 menit. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.